Jika dibandingkan dengan masalah kehidupan, kekuatan kita tidak ada arti apa-apa. Tidak pandang siapa kita, apa pekerjaan kita, atau mungkin kita punya banyak pengalaman dan keahlian-keahlian. Bahkan ketika ketakutan, kekhawatiran kita memuncak, pengharapan yang sementara mendekat, kita teriaki seperti hantu. Itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Dalam Injil Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, ia datang kepada mereka. Jadi Yesus melihat pergumulan dan masalah hidup kita. Dia melihat dan bukan sekedar melihat. Dia datang menghampiri murid-murid ini yang ada dalam masalah. Dia tahu yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang biasa. Mereka sedang bersusah payah untuk dapat melawan badai itu di tengah gelombang yang sedang mereka hadapi. Tapi sayangnya, di ayat yang ke-49, mereka melihat murid-murid Yesus yang lagi dalam masalah ini, mereka mengira ia adalah hantu. Lantas mereka berteriak-teriak. Yesus melihat mereka dalam masalah dan Yesus mendekat untuk memberikan pertolongan. Dan ketika murid-murid ini ada dalam masalah dan melihat Yesus sedang datang untuk memberikan pertolongan, murid-murid ini melihat kedatangan Yesus seperti hantu. Sejujurnya inilah yang sedang kita alami sekarang ini. Pengalaman yang dicatat ini menjadi pelajaran buat kita. Apa yang pernah dialami oleh murid-murid Yesus di waktu itu juga kita alami sekarang ini. Kita terlalu banyak kekhawatiran. Tetapi syukur kepada Tuhan. Karena di ayat selanjutnya, Markus 6 ayat 50. Murid-murid ini yang ketakutan dan melihat kehadiran Yesus sebagai hantu. Yesus berkata di ayat yang ke-50. Tenang. Tenanglah. Jangan takut. Ini aku. Saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, di persiapan ibadah pertengahan minggu ini, mari kita asingkan waktu yang tenang dengan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, Yesus hadir di tengah-tengah kegaduhan murid-murid ini yang lagi takut, lagi ribut. Pertolongan di depan mereka, mereka lihat itu seperti hantu. Tidak ada yang dapat diselesaikan kalau kita tidak menguasai diri dan jadi tenang. Hadapi segalanya dengan tenang. Di setiap ujian akhir semester, di kegiatan sekolah yang normal ya, kita mungkin beberapa tahun ini tidak membaca tulisan itu. Tetapi sebelumnya kita selalu akan membaca di akhir semester. Ketika sekolah-sekolah mengikuti atau menjalankan ujian semester akhir, maka kita akan baca ada tulisan yang menuliskan, harap tenang, ada ujian. Sangat relevan dengan pernyataan Yesus yang berikan ketenangan di tengah-tengah kegaduhan dan masalah hidup yang dialami oleh murid-murid dan juga kita saat ini. Tenanglah. Ini aku, jangan takut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Dan frase ini yang memberikan alasan yang kuat pernyataan Yesus. Supaya kamu dapat berdoa.
harap tenang. Ada ujian. Hadapilah ujian itu dengan ketenangan, bukan kegaduhan. Hadapilah ujian itu dalam doa. Karena ketika kita menghadapi itu dalam ketenangan dan dalam doa, maka pengharapan itu pun tersedia bagi kita semua. Tuhan kiranya menolong kita semua di ibadah pertengahan minggu saat ini. Kiranya kekuatan, kuasa, dan hikmat surga akan memberikan kita ketenangan untuk bisa menghadapi semua masalah dan pergumulan yang di luar kendali kita. Bersama dengan Tuhan, dalam doa, kita dapat menjadi pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat sore.